Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-9 di mata kuliah Web Teknologi. Nah, untuk materi pertemuan ke-9 ini saya akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang framework AngularJS. Nah, untuk bahan kajian yang akan saya bahas di materi pertemuan ke-9 ini adalah model data binding. Di dalamnya nanti saya akan bahas mulai dari konsep dari model, selanjutnya ada data binding yang biasanya ada di framework AngularJS itu sendiri. Oke, untuk materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ke-9 ini, mulai dari konsep dari modul yang ada di AngularJS, berikutnya ada data binding atau yang biasa disebut dengan sinkronisasi data secara otomatis. Baik mulai dari modul, selanjutnya ada controller dan view, nantinya yang ada di dalam data binding itu sendiri. Nah, untuk data binding yang nantinya akan saya bahas, mulai dari beberapa komponen, mulai dari tag input text yang nantinya bisa digunakan, di samping input text, kita juga nanti bisa menggunakan text radio button atau tag radio untuk model data binding. Selanjutnya ada tag select, berikutnya ada checkbox, dan ada text area. Ini kurang lebih materi yang akan saya bahas di materi pertemuan ke-9 ini, sekaligus nanti ada praktikumnya juga menggunakan editor, saya menggunakan editor Visual Studio Code. Oke, tentang Angular modul AngularJS mendefinisikan sebuah aplikasi pada prinsipnya. Modul ini adalah wadah. Pada kalau disebut konsepnya atau kalau dijelaskan konsep dari modul itu sendiri seperti wadah untuk bagian-bagian yang berbeda dari sebuah aplikasi. Oke, modul ini merupakan wadah untuk controller aplikasi pada prinsipnya. Controller selalu memiliki modul. Oke, sebuah modul nanti dibuat dengan menggunakan AngularJS, fungsi angular.module yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, contoh yang bisa kita lakukan kalau ingin membahas tentang modul, contohnya kita menggunakan script seperti ini. Div selanjutnya kita menggunakan ng-app sama dengan my app-nya nanti seperti apa, selanjutnya div ini nanti bisa ditambahkan script berikutnya. Nah, untuk penjelasan dari controller ini nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan ke-10. Oke, saya hanya bahas sekilas saja tentang modul yang ada di AngularJS. Berikutnya kita buka dengan script. Berikutnya contohnya saya buat variabel dengan nama app, di mana app di sini nanti akan ngambil dari angular.module. Selanjutnya nanti akan kita panggil my app yang sudah dideklarasikan di atas, baru nanti ditutup dengan teks script itu sendiri. Ini untuk pembuatan modul yang ada di AngularJS, kurang lebih seperti ini. Oke, seperti apa pembuatan dari model atau yang nantinya ada di AngularJS, kurang lebih seperti ini. Untuk sekali lagi untuk pembuatan model yang ada di AngularJS, contohnya seperti ini. Oke, saya buka Visual Studio Code saya, kurang lebih seperti ini nih. Oke, di sini kita mulai dari membuka file baru, contohnya seperti ini, file new. Berikutnya akan saya simpan dengan nama apa? Ctrl S, contohnya kita simpan file save as tab-nya seperti yang sebelumnya sudah saya bahas. Contoh saya menggunakan nama file name-nya test. Nah, agar nanti script yang ada di HTML muncul, kita bisa menggunakan emit abbreviation dengan cara apa? Menekan menekan shift, selanjutnya tanda seru yang ada di keyboard, baru selanjutnya di enter. Nah, untuk title-nya kita bisa sesuaikan dengan yang sudah ada di filenya. Contohnya model di AngularJS contohnya. Nanti kita bisa buat contohnya di sini, model di AngularJS. Nah, contohnya seperti yang ini nih. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan script yang ada di AngularJS, contoh saya contohkan di sini model di AngularJS. Jadi title di sini nanti akan muncul pada waktu kita running. Nanti dia akan muncul di tab yang ada di browser itu sendiri. Oke, selanjutnya kita buka dengan script, contohnya seperti ini. Nanti otomatis kurang lebih seperti ini untuk scriptnya.
Selanjutnya nanti tinggal kita tambahkan karena di sini saya menggunakan AngularJS. Nah, untuk script type-nya kita menggunakan apa? Script type teksnya contohnya saya menggunakan contohnya text.java/javascript contohnya. Oke, kita bisa menggunakan seperti ini. Berikutnya src-nya atau source-nya kita sesuaikan, kita bisa menggunakan framework yang sudah ada di Angular itu sendiri. Contoh di sini saya sudah menggunakan di latihan pertemuan ke-7, pertemuan 6 dan pertemuan ke-7 sudah kita buat satu file dengan nama angular.js. Jadi ini yang nantinya akan terus kita gunakan. Oke, selanjutnya untuk di body-nya kita bisa menggunakan ng-app. ng-app itu fungsinya untuk apa? Memberikan pengarahan, definisi dan link dari aplikasi ke HTML. Ini fungsi dari ng-app. Oke, selanjutnya kita contohnya menggunakan di sini saya menggunakan contohnya input type contohnya. Di sini nanti akan muncul input type. Nah, di sini sudah ada. Apa yang nantinya akan kita gunakan? Ada banyak di sini sebenarnya sih yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh, saya menggunakan teks nih. Nah, input teks. Selanjutnya ng model, contohnya ng-model. ng-model sama dengan di sini kita berikan penamaannya. Name contohnya. Name selanjutnya ada ng-init contohnya. Init sama dengan langsung saya berikan untuk name-nya. Untuk name-nya contohnya di sini untuk name-nya saya langsung berikan langsung saya definisikan di awal. Contohnya Budi Santoso. Contohnya seperti ini. Oke, baru selanjutnya nanti tinggal mau ditampilin di mana contohnya. Nanti akan saya tampilkan contohnya di H1 contohnya. Saya menggunakan H1 berarti heading ya. Di heading H1 contohnya yang nantinya akan saya tampilkan. Oke, contoh seperti ini. H1 selanjutnya ng model contohnya. Oke, ini jangan lupa ditutup. Oke, ini warna jadi warna merah kenapa? Karena masih ada script yang kurang gitu di sini. Selanjutnya H1 kita panggil dengan menggunakan ng-bin ya. Bin sama dengan panggil variabelnya. Variabel name yang tadi ya. Nah, yang ini yang sudah kita deklarasikan. Baru selanjutnya nanti tinggal kita running. Nanti kurang lebih pada waktu kita running, kita buka contohnya file latihan kita, contohnya ada saya simpan di dalam dokumen belajar AngularJS. Kita langsung running open with contohnya kita menggunakan Firefox contohnya. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Ini fungsi dari model yang ada di AngularJS. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini contohnya hasil dari latihannya. Jadi untuk isi dari variabel name di sini nanti akan saya isi dengan nama Budi Santoso yang nantinya akan saya tampilkan di dalam heading 1. Jadi Budi Santoso di sini nanti akan saya input atau akan ditampilkan di dalam teks, di dalam input teks, di dalam textbook. Nah, selanjutnya nanti di bawahnya akan saya munculkan di heading atau di paragraf. Oke, bentuknya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya model dan data binding. Ini sebenarnya inti dari materi pertemuan ke-9 ini. Salah satu kemampuan lain dari AngularJS adalah memungkinkan adanya two-way data binding. Maksudnya apa? Two-way data binding adalah sinkronisasi data secara otomatis antara model, komponen sebagai view, dan controllernya nanti. Jadi setiap perubahan yang ada yang sudah kita lakukan nanti otomatis akan ngikut juga sesuai dengan yang sudah dilakukan perubahan. Setiap perubahan yang terjadi pada model akan berdampak pula pada view ataupun view-nya ini adalah sebagai proyeksi dari model atau sebaliknya. Direktif ng-model bekerja dengan binding atau kasarnya mengikat view kepada model. Direktif ng-model dapat ditempatkan pada elemen HTML DOM data object model ya, bertipe kontrol seperti contohnya input, selanjutnya ada select, ada text area, atau nanti kita bisa menggunakan text box atau contohnya nanti kita bisa menggunakan
menggunakan radio. Ini beberapa data binding yang nantinya bisa kita lakukan di dalam HTML, elemen HTML yang biasa disebut dengan data object model. Oke, programmer bisa mensinkronisasikan data dari view dengan controller. Begitu pula sebaliknya. Jadi dari controller ke view atau dari view ke controller nanti bisa dilakukan. Untuk memungkinkan hal ini terjadi, maka dibutuhkan direktif. Kita butuh yang namanya direktif ng model. Seperti yang latihan tadi. Nah, ini di sini kan kita menggunakan ng model di sini. Ng model fungsinya untuk apa? Ng model di sini fungsinya adalah untuk yang ini nih, mendefinisikan sebuah model baru. Mendefinisikan sebuah model baru yang nantinya akan kita definisikan. Terutama untuk sinkronisasi. Adapun penulisan direktif ng model kita bisa menggunakan contohnya seperti ini, HTML /_tag _control ng model. Selanjutnya nama modelnya apa? Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, penjelasannya HTML tag control seperti contohnya input, contohnya atau select, atau contohnya text area, ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya, nama dari model itu sendiri adalah nama yang akan menjadi variabel yang nantinya akan bisa dipanggil kembali. Contoh seperti yang latihan sebelumnya. Seperti latihan sebelumnya, contohnya di sini kan ada variabel yang sudah kita buat dengan nama name. Jadi variabel name di sini nanti akan bisa kita panggil di source code berikutnya. Contohnya seperti ini nih. Kan di sini namanya name. Selanjutnya saya panggil di bawahnya lagi variabel yang sudah kita deklarasikan. Oke, selanjutnya ada latihan kedua, intisari dari materi pertemuan ke-9 di sini sebenarnya lebih ke data binding. Bagaimana cara membuat yang namanya data binding menggunakan input text. Oke, contoh latihannya seperti yang ada di depan ini. Oke, saya buka dulu di Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code-nya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang data binding, yang dari input text contohnya. Yang dari input text contohnya seperti ini. Oke, sama seperti tadi kita bisa bikin file baru dengan cara file new ya, file new selanjutnya nanti tinggal disimpan. Jadi nanti tinggal disimpan, baru selanjutnya setelah disimpan nanti tinggal title-nya boleh kita rubah. Contohnya di sini title-nya saya jadikan two-way data binding pada input text. Nah selanjutnya untuk source-nya langsung aja ini saya langsung saja source-nya saya menggunakan file yang sudah ada yaitu angular.js. Kalau saya buka angular.js-nya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini merupakan framework file yang memang sudah ada di frameworknya yang nanti akan saya gunakan. Kalau kita tidak menggunakan source ini, nanti dia akan nggak bisa running gitu. Ini salah satunya. Selanjutnya di sini saya tampilkan contohnya ng-app di dalam body. Oke, selanjutnya saya menggunakan input text, yaitu dalam bentuk teks. Selanjutnya ng-model sama dengan siapa. Baru selanjutnya nanti saya panggil siapanya. Atau boleh nanti saya buat contohnya seperti ini. Oke, nanti pada waktu di running kurang lebih seperti ini. Jadi kita running untuk yang model data binding yang pertama, klik kanan, selanjutnya open with Firefox. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini, nanti tinggal kita ketik gitu. Tinggal kita ketik contohnya angular.js. Angular.js nanti otomatis akan muncul di sebelahnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan untuk yang input data text menggunakan two-way data binding menggunakan input text. Jadi yang kita ketik contohnya di textbook di sini otomatis nanti akan view-nya pun akan ikut terisi juga. Ini contohnya. Contohnya Budi Santoso. Contohnya Quick Kiangi, contohnya Quick Kiangi School of Business, contohnya School of Business. Oke, contoh seperti ini. Ini untuk yang latihan yang pertama kalau kita menggunakan input text. Jadi objeknya ini bentuknya adalah input text. Selanjutnya latihan berikutnya di sini hampir sama sih sebenarnya, hampir sama.
Di sini di body-nya saya menggunakan ng-app, bisa juga contohnya seperti ini. Tapi alangkah lebih baiknya karena di body-nya sudah ada, langsung aja kita definisikan ng-app-nya. Oke, ng-app di sini fungsinya untuk apa? Memberikan pengarahan definisi dan link dari aplikasi ke HTML. Berikutnya di sini objek yang saya gunakan, saya menggunakan input text. Selanjutnya ng modelnya di sini saya menggunakan variabel dengan nama-nama. Baru selanjutnya nanti saya akan panggil di dalam heading 1, hello minus hello, selanjutnya script untuk menampilkan output di dalam AngularJS. Nanti kita bisa menggunakan buka kurung kurawal sebanyak 2 kali seperti ini. Dan di dalamnya nanti tinggal kita panggil nama variabel yang akan kita panggil. Nanti otomatis tampilannya seperti ini nih. Saya buka di JavaScript-nya, kurang lebih yang latihan kedua contohnya seperti ini. Jadi pada waktu kita running, nanti hasilnya seperti ini contohnya. Oke, klik kanan, selanjutnya open with Firefox. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, saya buka saya buka browsernya. Contohnya di sini kan langsung akan muncul yang namanya hello. Nah, selanjutnya two-way data binding-nya nanti di mana gitu. Nanti akan muncul pada waktu saya input di text box-nya. Budi Santoso. Contohnya. Atau contohnya Mawar, contohnya hello Mawar, contohnya. Atau contohnya hello Budi, contohnya, dan seterusnya. Ini yang nantinya akan bisa kita gunakan kalau kita menggunakan yang namanya konsep dari data binding pada input text yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya yang berikutnya, bagaimana kalau semuanya kita akan menerapkan yang namanya data binding nanti di dalam radio contohnya. Hampir sama sih sebenarnya konsepnya. Konsepnya hampir sama, kita bisa membuat di dalam body, contohnya jangan lupa ng-app-nya. Selanjutnya kita bisa menggunakan untuk input text-nya, kita bisa menggunakan radio. Nah, selanjutnya ng modelnya namanya apa? Nama variabelnya apa? Contohnya nama variabelnya saya berikan nilai dengan nama, saya berikan nama dengan nama untuk radionya saya menggunakan variabel dengan nama HP contohnya. Selanjutnya karena kita menggunakan radio, tentunya di sini ada yang namanya value. Value-nya apa? Value-nya apa? Contohnya iPhone. Nanti tulisannya apa? iPhone. Contohnya caption-nya apa? iPhone. Selanjutnya yang kedua, value-nya adalah Samsung. Yang ketiga, value-nya Xiaomi. Yang keempat, value-nya Lenovo. Yang kelima, contohnya value-nya Vivo. Nah, selanjutnya nanti di bawahnya akan saya tampilkan pilihan Anda adalah smartphone merek apa. Nanti akan saya panggil adalah variabel HP. Jadi kurang lebih kalau saya tampilkan di Visual Studio Code-nya kurang lebih seperti ini. Untuk yang kalau kita menggunakan data binding menggunakan teks radio. Jadi setelah didefinisikan menggunakan input type contohnya menggunakan radio, nanti pada waktu kita running kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Klik kanan, selanjutnya open with. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Oke, nanti tinggal kita pilih contohnya. Kalau kita pilih iPhone nanti akan muncul iPhone. Kalau kita pilih Samsung nanti akan muncul di radionya. Kalau di radio buttonnya kita pilih Samsung, nanti di bawahnya akan muncul. Pilihan Anda adalah smartphone merek Samsung. Kalau saya klik Xiaomi nanti akan berubah. Kalau saya klik Lenovo nanti akan berubah dan seterusnya. Ini contoh konsep dari data binding kalau kita menggunakan radio yang nantinya bisa kita gunakan. Oke. Selanjutnya yang berikutnya data binding yang berikutnya kita bisa menggunakan select contohnya. Biasanya nanti tampilannya bentuknya seperti drop down ya bentuknya. Oke, seperti apa tampilannya? Contohnya kita bisa buat di Visual Studio Code-nya. Saya coba buka untuk yang berikutnya. Oke. Berarti yang berikutnya yang ini nih ya. Oke, contohnya seperti ini nih. Ini untuk yang select ya, hampir sama. Cuman di sini karena kita menggunakan select, kita buka dengan select. Select ng-init kita menggunakan variabel dengan nama kota. Menggunakan variabel yang nanti akan ditampilkan adalah awalnya defaultnya yang akan ditampilkan adalah kota Indramayu. Selanjutnya variabel namanya adalah kota gitu. Selanjutnya value-nya langsung kita deklarasikan, langsung kita definisikan di sini option value karena di sini saya menggunakan teks. Option value yang pertama adalah Indramayu.
Selanjutnya jangan lupa ditutup dengan option juga. Nah, yang nantinya akan ditampilkan captionnya adalah Indramayu. Selanjutnya yang kedua option value Bandung, nanti akan ditampilkan adalah captionnya adalah Bandung dan seterusnya. Oke, nanti ditutup dengan select. Nah, berikutnya nanti di bawahnya akan saya tampilkan kota Anda. Nanti saya panggil dengan nama NGBin sama dengan panggil variabel yang sudah dipilih tadi. Oke, jadi nanti pada waktu di running tampilannya seperti ini nanti. Oke, saya klik kanan di filenya. Tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Oke, kalau dilihat dari source code-nya di sini, yang awalnya kan ng-init, di sini yang nantinya akan ditampilkan pertama kali kotanya adalah Indramayu gitu. Jadi atau nanti bisa kita kosongkan, tergantung kita pengennya seperti apa. Contoh yang di sini default-nya adalah Indramayu, tapi bisa kita pilih. Oke, selanjutnya kalau saya klik Bandung nanti akan muncul kota Anda adalah Bandung. Atau saya klik pilih Cimahi nanti akan muncul Cimahi. Atau saya pilih Tasik nanti akan muncul Tasik. Atau saya pilih Sukabumi nanti akan muncul seperti ini. Ini konsepnya kalau kita menggunakan select ya, konsep yang ada di select. Selanjutnya latihan berikutnya untuk yang select di sini kita bisa buat dengan cara lain contohnya. Dengan cara lain tanpa menggunakan select option. Kalau yang berikutnya kita menggunakan contohnya hampir sama contohnya menggunakan select, cuman di sini saya tampilkan contohnya ada ng-app di sini memberikan pengarahan, definisi dan link dari aplikasi ke HTML. Ada div ng-init, ini fungsinya untuk apa? Mendefinisikan daerah dengan sebuah array. Jadi kita bisa buat dalam bentuk array nantinya. Array yang nantinya akan ditampilkan mulai dari contohnya Indramayu, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Selanjutnya ada ng-repeat. Ini fungsinya untuk apa? Di sini ada variabel dengan nama KT selanjutnya in daerah mendefinisikan variabel baru dengan nama KT. Jadi nanti yang akan dipanggil di sini contohnya yang dipanggil contohnya sesuai dengan yang kita gunakan contohnya. Oke, cuman di sini untuk nama variabelnya kan kota gitu. Nama variabelnya kota sesuai dengan yang kita panggil. Hampir sama untuk hasilnya sebenarnya tidak jauh berbeda nanti. Cuman caranya aja yang agak sedikit berbeda yang bisa kita gunakan. Ini untuk yang latihan yang kelima. Kalau kita buka tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini defaultnya kosong. Defaultnya kosong. Kota Anda adalah kalau saya klik Indramayu nanti akan muncul. Kalau saya klik Bandung nanti akan muncul dan yang lain-lainnya. Silakan kalian mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Ini untuk yang select. Kalian mau menggunakan yang ini atau mau menggunakan yang ini silakan. Yang berikutnya, kita bisa menggunakan yang namanya data binding dengan menggunakan checkbox. Oke, di sini input type-nya tentunya kita bisa menggunakan checkbox. Selanjutnya ng model, contohnya nama variabelnya adalah centang. Selanjutnya value-nya apa? Makan. Selanjutnya ng false, kalau false contohnya minum. Selanjutnya saya tampilkan variabel yaitu centang. Yang ini kita panggil. Oke, nanti tampilannya seperti ini nih. Jadi pada waktu saya running, pada waktu kita running untuk yang berikutnya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita running nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Sorry, ini yang latihan ke-8 berarti ya, ke-7 ya. Klik kanan, open with Firefox. Oke, ini nanti tampilan awalnya nanti kurang lebih seperti ini. Kalau saya checklist nanti akan muncul checkbox-nya adalah makan. Ini kalau untuk yang true. Kalau yang false nanti akan muncul yang namanya minum. Jadi kita bisa buat data web binding contohnya dengan menggunakan teks yang ada di checkbox itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir kita bisa menggunakan text area. Jadi kita bisa menggunakan text area contohnya seperti ini. Nanti kita bisa ngetik contohnya, selanjutnya nanti akan muncul contohnya sinkronisasi contohnya di bawahnya. Jadi di sini saya tampilkan contohnya objeknya text area namanya apa? Komentar. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan row dan columns-nya untuk lebar dan panjang dari text areanya. Contohnya row-nya saya buat 4, selanjutnya kolomnya saya buat 40 contohnya. Selanjutnya saya buat variabel dengan nama komen yang nantinya akan digunakan untuk teks areanya, untuk variabel untuk objek teks areanya. Selanjutnya komentar Anda adalah nanti saya panggil variabel dengan nama komen. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini.
Hasilnya kurang lebih seperti ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, klik kanan, open with. Jadi yang kita ketik contohnya di objek text area nanti akan muncul. Contohnya IB Quick Yangi contohnya. Oke, ini yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang jadi yang kita ketik di dalam text area di sini otomatis nanti akan muncul di sini juga. Ini untuk yang objek kalau kita menggunakan text area. Berikutnya di samping menggunakan cara-cara seperti ini, ada beberapa objek yang nantinya kita bisa menggunakan mulai dari contohnya input tabs, menggunakan teks, selanjutnya kita bisa menggunakan radio, kita bisa menggunakan checkbox, kita juga bisa menggunakan ya text area. Oke, selanjutnya untuk yang latihan 9 di sini hampir sama, kita menggunakan tab contohnya. Selanjutnya tab di sini contohnya saya gunakan untuk menjumlahkan antara variabel satu dengan variabel berikutnya. Cuman di sini saya menggunakan placeholder. Placeholder di sini yang nantinya akan kita gunakan terutama supaya nanti si pengguna tidak kebingungan apa yang harus dia lakukan. Jadi ada fungsi placeholder di sini. Saya buka untuk yang data binding. Nah, ini nih, data binding yang latihan ke-9 di sini saya menggunakan untuk yang input tabs ya. Untuk yang input text tab-nya, untuk yang input text-nya saya menggunakan placeholder. Placeholder di sini nanti dia akan muncul sebagai caption atau keterangan. Jadi placeholder di sini adalah atribut yang berfungsi menghasilkan teks. Jadi pada waktu nanti di running kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau kita running hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya coba running. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini, sama kayak teks ya. Contoh input bilangan, saya input 6, contohnya untuk yang kedua saya input 3 atau 4 contohnya. Nanti hasilnya akan muncul. Jadi ini gabungan dari text area, berikut gabungan dari tab, input tab, selanjutnya berikut operator aritmatika. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ke-9, di mana materi pertemuan ke-9 di sini fokus utamanya saya menggunakan data binding. Fungsi dari data binding itu apa? Lebih banyak memang sinkronisasi terutama yang sudah kita isi, contohnya di dalam objek-objek yang ada, otomatis nanti akan ditampilkan. Oke, data binding di sini nanti akan banyak digunakan, terutama kalau kita menggunakan konsep yang ada di framework di AngularJS yang terdiri dari model, selanjutnya view dan controller. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.